Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lelah untuk memberitakan kepada dunia bahwa kekristenan bukan agama samawi demi menyelamatkan umat manusia dari agenda penyesatan umat secara global. Kali ini kita akan kembali mengupas sejarah singkat tentang Trinitas selaku toksin tauhid yang menyusup ke dalam agama para nabi untuk merusak dan menodai ketauhidannya. Kita wajib memastikan sekte penyusup ini tidak terus menebar kerusakan di muka bumi atau kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di keabadian. Menurut sejarahnya, Trinitas adalah gagasan filsafat Platonik yang berarti trias atau tiga, lalu diadopsi oleh Tertullian pada tahun 160 sampai 225 Masehi yang berjalan atau berevolusi secara bertahap. Pencetusnya adalah penyembah berhala yang akhirnya menjadi filsuf dan bapak gereja Katolik. Agar sekte ini seolah dari ketuhanan samawi, gereja lalu menyisipkan dalil 1 Yohanes 5 ayat 7 yang juga dirujuk dari filosofi Logos Yunani. Untuk itu narasi ini dicetak miring untuk menandai ketidakasliannya, dan 1 abad setelahnya pengikut Arius menentang doktrin ini lalu memicu berbagai pertentangan di internal gereja. Kaisar Konstantin yang ingin menjadikan sekte ini sebagai alat kontrol masyarakat bumi dan kekuasaan lalu menggagas sidang oikumene pertama untuk mempersatukan mereka. Pada mulanya Roh Kudus tidak masuk sebagai oknum ketiga Trinitas dan Arius meyakini bahwa Kristus hanya utusan, tetapi atas persetujuan Konstantin, Gereja Katolik lalu membakar beberapa tulisan Arius, merubah beberapa bagian yang tersisa. Sementara pandangan Athanasius yang menjadi lawan Arius dan gagasannya diterima dalam konsili tersebut dipengaruhi dengan sangat kuat oleh Origen, seorang filsuf Yunani yang merubah doktrin kekristenan melalui filsafat Neoplatonisme, dan sebaliknya Lucian selaku murid Arius memberi Textus Receptus yang artinya terjemahan yang diakui Dewan Alkitab mula-mula. Kemudian diselesaikan oleh Erasmus yang kini menjadi kitab Perjanjian Baru setelah mengalami perubahan besar di sana-sini. Konstantin menjadikan sekte ini sebagai alat kekuasaan, karenanya dia sendiri tetap menyembah dewa matahari sampai akhir hayatnya. Selain mencampur adukan penyembahan berhala dengan kekristenan demi tujuan politik, beliau juga tidak peduli dengan pertentangan antara Arius dan Athanasius. Ia hanya ingin mengakhiri perdebatan demi kesatuan kerajaannya dan memanfaatkan umat Kristiani di wilayah jajahannya dalam membantunya untuk melawan para pemberontak. Para uskup berkumpul di Nisea pada tanggal 20 Mei 325 Masehi atas prakarsa Konstantin untuk meredam pertentangan antara Arianisme dan Trinitarian yang memuncak berselang 2 bulan sebelum sidang Dewan Nisea tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, maka Konstantin pun menyetujui ajaran Athanasius. Konstantin menganjurkan formula penting ini dalam pernyataan tertulis. Atas nama dewan, dia menetapkan hubungan Kristus dengan Allah disahkan oleh kaisar, walau banyak dari para peserta saat itu tidak memilih sesuai dengan kehendak mereka. Sumber edisi 1971 volume 6 Konstantin p. 386. Pasca keputusan ini dimulailah rangkaian penganiayaan, pembunuhan, kekejaman yang mengerikan dan upaya genosida terhadap pengikut Arianisme. Sang kaisar lalu mengasingkan mereka yang menolak keputusan ini, termasuk para uskup yang tidak bersedia mengutuk Arius. Mereka lalu menghanguskan buku Arius yang berjudul Thalia, dan beberapa tahun kemudian Konstantin menjadi melunak terhadap pengikut Arianisme. Lalu giliran mereka yang pernah diasingkan mengutuk Athanasius dan diasingkan oleh Konstantin. Konstantinlah yang pertama kali memaksakan hukum hari Minggu 4 tahun sebelumnya dan berperan penting dalam membawa dua tradisi penyembahan berhala kuno ini ke dalam ajaran gereja. Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani, yaitu kata trias yang diadopsi dari bahasa Latin yang disebut dengan Trinitas. Plato percaya bahwa semua agama kuno memiliki 3 Allah dan ia lalu mendefinisikannya bahwa 1. Allah yang pertama merupakan Allah yang tertinggi di alam semesta. 2. Allah yang kedua dia sebut jiwa dari semesta alam. Dan Allah yang ketiga adalah roh. Paham ini sama dengan gagasan Philo dari Alexandria yang juga mempelajari ajaran Plato bahwa 1. Bapa adalah pencipta seluruh alam semesta. Philo menamainya dengan The Demiurge. Dan 2.
Ibu adalah ilmu atau kuasa yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Ketiga, anak tercinta adalah bumi kita. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa atau ilmu menghasilkan bumi kita ini. Bentuk pemikiran esoterik atau misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Beberapa kutipan yang mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga ilah dalam tradisi pagan meliputi: pertama, orang Babilonia kuno mengenal doktrin Trinitas dengan tiga kepala yang membentuk bagian dari mitologi menggunakan segitiga sama sisi sebagai simbol dari Trinitas dalam kesatuan. Sumber dari Thomas de Rock, The Mystical Woman and the Societies of the Nations, 1867, halaman 22-23. Kedua, India. Puranas atau mitologi, salah satu dari kitab-kitab suci Hindu lebih dari 3000 tahun yang lalu, berisi ayat-ayat seperti ini. Oh engkau tiga Tuhan, ketahuilah bahwa saya mengenal hanya satu Tuhan. Oleh sebab itu katakanlah kepada saya, siapakah di antaramu yang benar-benar Tuhan, sehingga saya dapat mengarahkan pemujaan saya hanya kepadanya saja. Ketiga Tuhan tadi lalu menampakkan diri yang meliputi Brahmana, Wisnu dan Siwa, dan mengatakan bahwa belajarlah oh pemuja bahwa tidak ada perbedaan nyata antara kami. Apa yang nampak padamu hanyalah persamaan makhluk tunggal yang nampak di bawah tiga bentuk dalam pekerjaan-pekerjaan, penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan, tetapi dia adalah satu. Oleh sebab itu segitiga ini diadopsi semua bangsa-bangsa kuno sebagai simbol kealahan. Angka 3 juga dihormati oleh kafir sebagai nomor mistik utama seperti kata Aristoteles. Angka ini bermakna permulaan, sebuah pertengahan, dan sebuah akhiran. Dengan demikian kita dapati ini menandakan sifat-sifat dari semua penyembahan berhala. Seperti ditulis oleh Arthur Weigel dalam Paganism in Our Christianity 1928 halaman 197-198. Keempat, Mesir kuno. Nyanyian untuk Anum menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang menjadi makhluk sebelum Anum, dan bahwa semua Tuhan adalah tiga, Anum, Re, dan Ptah, dan tidak ada kedua dari mereka. Yang tersembunyi namanya adalah Anom. Dia adalah Re dalam wajah dan tubuhnya adalah Ptah. Dan ini adalah kalimat Trinitas, tiga Tuhan terpenting Mesir kuno yang digolongkan ke dalam satu dari mereka, yaitu Anom. Kekristenan pun mengadopsi skema ini seperti ditulis oleh Samson Najovitz, volume 2, 2004, halaman 83-84. Di Babilonia kuno muncul trinitas yang meliputi Nana, Samas, dan Istar. Di Yunani ada pula Dewi Hekate yang mereka gambarkan sebagai sosok yang berkepala tiga. Lalu ada pula trinitas lainnya seperti Zeus, Poseidon, dan Adonis. Di Venesia ada Ulomus, Ulosuros, dan Eliun. Orang Romawi juga memuja Diana sebagai diva triformis yang terdiri dari tiga dewi, bentukan seorang penyair Romawi yang menulis ketiga dewi gagasannya ini dengan istilah, engkau saya persembahkan pohon pinus. Orang Romawi memuja trinitas mereka yang meliputi Jupiter, Mars, dan Venus. Ada pula trinitas di bangsa Jerman yang terdiri dari Wodan, Thor, dan Frigga. Sehubungan dengan orang-orang Celt, sebuah sumber berkata, dewa-dewa berhala kuno orang-orang Irlandia, Kriosan, Biosena, dan Seva tidak diragukan lagi adalah hasil adopsi dari Trimurti Hindu. Seperti ditulis oleh Thomas Morris dalam The History of Hindustan, volume 2, 1798, halaman 171. Orang-orang Eropa Barat Laut juga menyembah tiga dewi yang dikenal sebagai Matrone yang artinya ibu musik. Persia juga memiliki triad yang terdiri dari Ahura Mazda, Mitra, dan Anahita. Sebuah prasasti kerajaan kuno ditemukan berbunyi bahwa semoga Ahura Mazda, Anahita, dan Mitra melindungi saya dan bangunan saya dari kejahatan. Kita dapat melihat bahwa konsep tiga dewa terkait adalah fenomena kuno yang telah hadir di berbagai sekte pagan jauh sebelum kekristenan dibentuk. Ahli ilmu kemesiran kuno bernama Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Our Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan kita, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam doktrin Trinitas. Karenanya, konsep Trinitas tidak ditemukan di kitab-kitab Samawi, bahkan di kitab Perjanjian Baru sekalipun. Pemikiran orang-orang Mesir kuno telah mempengaruhi dunia.
Mereka menyusun dewa-dewi dalam Trinitas seperti Osiris, Isis, dan Horus, Trinitas Amen, Mut, dan Khonsu, Trinitas dalam Khnum, Satis, dan Anukis, dan masih banyak lagi. Dewa Nisea tidak berhasil mengakhiri perdebatan antara Athanasius dan Arius. Pertentangan keduanya dipenuhi dengan kekerasan yang sangat brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Pakar sejarah Wilduran menulis bahwa kemungkinan besar jumlah umat Kristiani yang terbunuh oleh umat Kristen lainnya dalam masa 2 tahun konflik antara 242 sampai 243 Masehi melebihi jumlah umat Kristen yang terbunuh dalam masa penganiayaan umat Kristen oleh para penyembah berhala sepanjang sejarah Roma, seperti tertulis dalam The History of Civilization volume 4 1950 halaman 8. Setelah kematian Konstantius pada tahun 361, penerusnya Julian, seorang penyembah berhala, memerintahkan semua uskup yang sedang berselisih kembali diterima. Akibatnya, pertikaian menjadi lebih buruk, brutal, dan melebar hingga ke tentang asal-usul Roh Kudus. Alhasil keluarlah peraturan yang dikenal dengan keputusan Nicene Konstantinopolitan yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah oknum yang terpisah. Mereka yang tidak menerima keputusan kaisar ini ditetapkan sebagai bid'ah dan dihukum. Keputusan terakhir inilah yang diimani kekristenan hingga hari ini. Intinya adalah, kekristenan terbukti secara meyakinkan sebagai sekte berhala pagan yang disusupkan ke dalam agama Samawi, lalu oleh Romawi dikemas sebagai sekte pemersatu kepercayaan pagan bangsa-bangsa di dunia dengan mendorong Yesus selaku dewa barunya. Dengan begitu, Romawi mampu mengontrol dan menguasai dunia dengan dalih agama, lalu mendirikan imperium pagan dunia di Roma yang hari ini kita kenal dengan Vatikan. Dan untuk menyamarkan paganismenya, gereja lalu mengadopsi kitab dan sejarah para nabi Samawi meski tidak beriman seperti akidah dan ketuhanan Abrahamik. Pengadopsian kitab Yahudi dan sejarah para nabi selain untuk memperluas jangkauan penyebaran sekte New Pagan ini, juga untuk menyaingi hegemoni bangsa Semit selaku pelopor agama Samawi. Dengan berdirinya kerajaan pagan dunia di Vatikan hari ini, maka Romawi kembali menggenggam dunia seperti hegemoni mereka di abad-abad sebelum Masehi dan awal Masehi. Itulah kenapa doktrin gereja bertentangan secara radikal dan dalam banyak hal dengan ajaran Yudaisme dan kitab-kitab Samawi. Dan yang tidak terduga oleh mereka, pengutusan Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan originalitas akidah dan kitab para nabi. Saat itulah sekte ini merasa ditelanjangi dan dibuka kedoknya. Karenanya Islam akan selalu menjadi musuh berjamaah bagi para pelalai diri dan gagal memanusia. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.